Halo teman-teman, hari ini kita akan menceritakan sebuah film pencari harta karun. Di film ini diperankan oleh aktor favoritku yaitu Nicolas Cage yang mencari sebuah harta karun peninggalan para pendiri negara Amerika Serikat. Petunjuk dan teka-teki dia cari demi menemukan harta yang bisa dibilang legendaris dalam film ini. Lalu, apa yang terjadi dengannya? Bisakah dia memecahkan teka-teki tersebut? Mari kita ke ceritanya. Pada awal cerita, kita diperlihatkan seorang anak kecil bernama Ben memasuki loteng. Dia mencari buku tua di salah satu sudut yang gelap. Saat sudah menemukannya, dia dikagetkan kakeknya dari belakang. Sang kakek ingin menceritakan sebuah kisah dari isi buku tersebut ke cucunya. Kembali ke tahun 1823, saat seorang penandatangan deklarasi kemerdekaan Amerika terakhir, dan juga anggota Freemason yang sedang sekarat bernama Charles Carroll pergi menuju kantor Presiden Amerika Serikat. Dia ingin berbicara hal penting kepada Presiden, namun Presiden tidak ada tempatnya. Karena tidak bisa menemui Presiden, Charles Carroll mengatakan sebuah rahasia kepada sopirnya yang ia percayai, yaitu Thomas Gates, kakek buyut dari anak kecil itu. Kakeknya melanjutkan cerita bahwa rahasianya adalah sebuah harta karun. Harta yang tidak bisa dibayangkan dari pikiran manusia saking banyaknya. Tapi semua harta itu menghilang secara tiba-tiba. Ribuan tahun kemudian, harta itu ditemukan oleh ksatria di bawah kuil Solomon dan menyebut diri mereka sebagai ksatria Templar. Selama membawa harta itu ke Eropa, mereka membentuk persaudaraan bernama Freemason. Perang terjadi, Amerika melawan Inggris. Para pendiri negara Amerika dan juga anggota Freemason menyembunyikan harta itu agar tidak jatuh ke tangan orang Inggris. Jadi, mereka membuat petunjuk-petunjuk dan peta menuju lokasi tersebut. Sampai tersisa satu petunjuk dipegang oleh Charles Carroll, yaitu petunjuk bertuliskan Charlotte yang dipercayakan kepada Thomas Gates. Ayah Ben datang memaki cerita kakeknya, karena selama 6 generasi keluarga Ben hanya mengejar harta yang masih simpang siur itu. Cerita berlanjut saat Ben sudah dewasa. Ben, Riley, Ian dan anak buahnya berada di Antartika mencari harta karun dari petunjuk kakeknya Ben. Ben dan satu timnya mencari Charlotte di bawah salju tebal. Ternyata yang dimaksud Charlotte adalah sebuah kapal tua yang tertimbun salju di tengah daratan Antartika. Mereka semua menggali kapal itu dan masuk menuju ruang penyimpanan. Hanya terdapat tong-tong berisi bubuk mesiu yang bertumpuk. Ben melihat mayat sang kapten menjaga satu tong di tangannya. Tong itu berisi sebuah kotak. Di dalamnya terdapat pipa diukir dengan pola yang rumit. Ian berpikir itu harta yang selama ini dia cari, tapi Ben berkata itu sebuah petunjuk. Setidaknya mereka satu langkah lebih dekat dengan hartanya. Ben mencopot gagangnya dan mengoleskan darah ke seluruh gagangnya, memperlihatkan isi sebuah petunjuk berupa teka-teki. Ben berpikir keras apa arti teka-teki tersebut, menyambungkan teka-teki dengan sejarah yang dia ketahui. Dan Ben mengatakan arti dari teka-teki itu adalah peta tak terlihat di belakang dokumen deklarasi kemerdekaan. Ian ingin mencuri dokumen terpenting dalam sejarah itu untuk mengetahui kebenarannya. Tetapi Ben tidak mau. Ian ingin membunuh Ben karena dia akan menjadi hambatan untuk menemukan harta tersebut. Ben menggertak Ian, mengatakan itu adalah satu petunjuk dari petunjuk-petunjuk yang lain, dan hanya Ben yang mengetahui petunjuk selanjutnya. Ben mengancam akan melemparkan flare jika Ian ingin membunuhnya. Tapi flare itu jatuh di atas bubuk mesiu yang tersebar di lantai. Ian dan anak buahnya meninggalkan Ben dan Riley di tempat penyimpanan. Api menjalar ke arah semua tong berisi bubuk mesiu dan meledakkan seluruh bagian kapal. Ian pergi meninggalkan tempat kejadian itu, menganggap Ben dan Riley sudah mati. Ternyata mereka berdua selamat berkat masuk ke ruang penyelundupan yang ada di bawah kapal. Mereka berjalan kaki menuju desa terdekat untuk diselamatkan.
Singkat cerita, Ben dan Riley berada di Gedung Arsip Nasional yang bertempat di Washington, mendatangi kantor dan bertemu penjaga Arsip Nasional yaitu Abigail. Mereka berdua mengatakan akan ada seseorang yang mencuri deklarasi kemerdekaan, tetapi Abigail tidak percaya. Ben bercerita bahwa di balik dokumen terdapat peta tak terlihat yang menuntunnya untuk menemukan harta karun. Namun lagi-lagi, Abigail tetap tidak percaya dan menganggap itu sebuah candaan. Ben langsung pergi dari kantor dengan kesal. Mereka mendatangi deklarasi kemerdekaan yang dijaga ketat di museum. Ben berniat mencuri dokumen penting itu sebelum Ian yang mencurinya. Ben dan Riley pergi ke Perpustakaan Nasional, menyusun rencana untuk mencuri dokumen terpenting dalam sejarah Amerika itu. Riley menjelaskan tata letak Gedung Arsip Nasional, penjagaan, dan sistem yang ketat menjaga dokumen itu. Hampir tidak ada celah untuk mencurinya. Namun, dengan kepintaran Ben, dia menemukan satu cara, yaitu mencuri dokumen bersejarah itu saat ada di ruang pengawetan. Dan waktu terbaik mencurinya adalah saat ada perayaan penting. Penjagaan terfokus pada tamu penting, bukan di ruang pengawetan. Ben dan Riley bersiap dengan aksinya. Riley meretas CCTV gedung dan mengaktifkan sensor panas dari laser yang membuat deklarasi kemerdekaan dipindahkan ke ruang pengawetan. Sedangkan Ben memalsukan identitasnya sebagai petugas perawatan gedung dan mengirimkan koin yang sudah dibaluri cairan asam untuk diberikan kepada Abigail. Diam-diam, Ian dan sekelompok anak buahnya juga merencanakan pencurian dokumen deklarasi di hari yang sama. Aksi dimulai pada malam harinya. Ben memasuki gedung tanpa dicurigai sama sekali. Saat sudah di dalam, Ben mengganti pakaiannya dengan jas agar bisa membaur dengan tamu. Ben bertemu Abigail saat pesta. Dia mengambil minuman yang dipegang Abigail untuk mencuri sidik jarinya. Ben masuk dengan mudah ke ruang pengawetan melalui identitas Abigail. Di sisi lain, Ian dan anak buahnya masuk lewat pembuangan, membobol dengan bahan peledak dan melumpuhkan penjaga keamanan. Dua orang melakukan pencurian dengan cara yang sangat berbeda. Ben dan Ian bertemu kembali. Ian ingin mengambil dokumen itu dari tangan Ben, tapi Ben keburu kabur dengan memasuki lift. Ben berhasil keluar dari gedung, mengamankan dokumen deklarasi. Tinggal selangkah lagi, Ben pergi dari tempat itu. Tapi Abigail memergokinya. Saat sedang berbincang, Abigail melihat kode merah dari gedung dan menuduh Ben yang mencurinya, karena melihat dokumen itu di tangannya. Ben memberikan dokumennya ke Abigail, tapi Ian yang melihat semua kejadian itu langsung menculik Abigail ke truk miliknya. Kejar-kejaran pun terjadi. Ben dan Riley berusaha menyelamatkan Abigail dari Ian. Abigail yang bergelantungan di pintu belakang truk diselamatkan oleh Ben. Mereka bertiga kabur, tapi Ian berhasil mendapatkan dokumen yang dia cari selama ini. Setelah melihat dokumennya, ternyata itu hanyalah replika yang dibeli Ben saat di gedung tadi. Abigail histeris di dalam mobil melihat dokumennya dicuri, tapi Ben memberitahunya itu adalah replika. Abigail tidak mau dokumen penting itu kenapa-kenapa. Jadi dia terpaksa ikut dalam pencarian harta karun bersama Ben dan Riley. Di gedung arsip, FBI mengetahui identitas Ben karena dia membeli replika dokumen deklarasi menggunakan kartu kreditnya. Sekarang Ben menjadi buronan FBI termasuk Riley. FBI menyerbu apartemen Ben, menggeledah semua barang dan menemukan salinan surat Silence Dogood yang ditulis Benjamin Franklin, salah satu pendiri negara Amerika. Mereka bertiga pergi ke rumah ayah Ben untuk membongkar rahasia yang ada di balik dokumen bersejarah itu. Ayah Ben sedikit kecewa, anaknya masih mengejar harta karun yang dianggap legenda, tapi Ben tidak memperdulikannya. Ben, Riley, dan Abigail mulai mengusap belakang dokumen menggunakan pembersih telinga, sedikit air lemon dan suhu panas. Mereka menemukan kode angka yang merujuk pada surat Silence Dogood. Ben menanyakan surat itu kepada ayahnya karena dia memiliki dokumen asli, tapi ayahnya telah menyumbangkan surat itu ke Museum Sains yang ada di Philadelphia.
FBI menyerbu rumah ayah Ben, tapi mereka lebih dulu pergi dan menemukan ayah Ben disekap di sebuah kursi. Mereka bertiga pergi ke Museum Philadelphia menggunakan mobil ayah Ben. Riley menyuruh seorang anak kecil mencari huruf untuk memecahkan kode dari surat Silence Dogood. Tak disangka, Ian juga berada di sana. Ian sadar anak itu sedang memecahkan kode, dan Ian membayar anak kecil itu untuk membagikan informasi yang ia ketahui. Riley bertemu Ben dan Abigail di toko pakaian. Dia memecahkan kodenya, dan kode itu merujuk ke gedung Independent dan sebuah Bell Liberty. Mereka bertiga pergi ke sana, disusul Ian dan anak buahnya. Ben mengikuti petunjuk menemukan sebuah kacamata di dalam batu bata. Saat sedang membaca peta tersembunyi, Ben melihat anak buah Ian di luar gedung. Ben menyuruh kedua temannya berpencar, tapi Ian melihat mereka semua dari atas gedung. Ian menyuruh anak buahnya mengejar mereka bertiga, sampai Ian mendapatkan dokumen deklarasinya dari tangan Abigail yang hampir tertabrak truk. Sedangkan Ben ditangkap FBI di depan mobil ayahnya. Ben dibawa ke kantor untuk menebus kesalahannya. FBI bernegosiasi dengan Ben untuk membantunya mengembalikan dokumen deklarasi. Tapi tiba-tiba, dia mendapat telepon dari Ian. Ian ingin bertemu Ben di sebuah lintasan penerbangan dan membawa kacamata itu untuk membacakan peta di balik dokumen deklarasi. Ben datang dengan pengawasan agen FBI di sekitarnya. Di sana, anak buah Ian sudah bersiap dengan alat penghancur sinyal agar merusak komunikasi antara Ben dan FBI. Anak buah Ian menyuruh Ben lompat dari atas lintasan ke laut. Di bawah air, sudah ada penyelam yang membawa Ben menuju tempat Ian berada. Karena Ben tidak mau masuk penjara, akhirnya dia setuju untuk melompat, meninggalkan para agen FBI yang kebingungan. Ben tiba di sisi kota lain, disambut anak buah Ian yang lain. Ternyata penyelamatan ini adalah rencana dari Abigail dan Riley yang bekerja sama dengan Ian. Ben tiba di Wall Street, lokasi petunjuk harta karun selanjutnya. Di sana, sudah ada Ian yang menunggu. Ben menjelaskan petunjuknya sebagian, tapi Ian yang pintar menyekap ayah Ben agar dia mau menuntunnya sampai harta karun ditemukan. Ben tidak punya pilihan lain selain menuruti kemauan Ian. Ben membaca petunjuk selanjutnya, membawa mereka ke sebuah peti mayat yang ada di bawah gereja. Terdapat sebuah jalan di balik tempat mayat itu. Mereka semua menuruni tangga menuju bawah tanah. Karena tangga itu rapuh, mereka bersusah payah menyelamatkan diri agar tidak jatuh ke bawah. Setelah sampai tujuan menggunakan lift kayu, mereka hanya menemukan jalan buntu. Tidak ada harta karun yang tak ternilai harganya itu. Mereka semua merasa kecewa perjalanan sejauh ini tidak menemukan hasil apa-apa. Mereka ingin keluar dari sana, tapi lift kayunya ditahan oleh Ian. Ian mengancam Ben menggunakan pistol, memaksa memberitahunya petunjuk lain sebelum keluar dari sana. Ayah Ben mengatakan petunjuk selanjutnya ada di gereja Boston. Setelah diberitahu Ian dan anak buahnya tetap meninggalkan Ben bersama teman dan ayahnya, tanpa jalan keluar lain. Ternyata petunjuk yang dikatakan oleh ayah Ben adalah palsu. Mereka menemukan jalan masuk ke ruangan lain, tapi lagi-lagi ruangan itu kosong. Tidak ada harta karun sama sekali. Ben tampak sangat kecewa. Usahanya gagal mencari harta karun ini seperti keluarganya yang lain. Ayah dan temannya memberi semangat kepada Ben bahwa harta itu masih ada. Mereka semua mencari teka-teki lain dan menemukan satu petunjuk. Pipa yang ditemukan di kapal Charlotte adalah kunci untuk membuka ruangan tersembunyi. Mereka masuk, melihat ruangan raksasa dipenuhi emas yang tak bisa dihitung nilainya oleh siapapun. Harta karun yang diceritakan sebagai legenda, menurut orang-orang, berhasil ditemukan oleh mereka. Ben terdiam lama, tak percaya apa yang diyakininya sejak kecil adalah sesuatu yang nyata.
Ben menyerahkan harta karun ini ke pemerintah dan memanggil FBI untuk mengurus semua harta karun ini. Sebagai kompensasi atas penemuannya, Ben ingin temannya dibebaskan dari catatan kriminal dan keluarga Gates diberi penghargaan. Tapi FBI ingin ada yang bertanggung jawab atas semua kejadian ini. Jadi Ben mengarahkan FBI untuk menjebloskan Ian dan anak buahnya ke penjara. Film pun tamat. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Di film ini tidak semua sejarahnya itu nyata, teman-teman. Ada beberapa yang dilebihkan atau dikurangkan demi kebutuhan film. Jadi kalau kalian ingin tahu faktanya, kalian bisa langsung cari sendiri. Jadi, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Kalau kalian ada saran atau mau lanjut ke sequel film ini, langsung drop pendapat kalian di komentar. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di film selanjutnya.